Ya. Nah, dari ayat 4 tadi ada satu tujuan yang penting ya, yang kita harus ingat baik-baik. Jadi waktu kita belajar doktrin pilihan, itu bukan hanya kita mengerti doktrin pilihan. Jadi artinya begini, jadi kita berhenti itu akhirnya kita tidak melanjutkan itu. Setelah doktrin pilihan itu apa sih tujuannya? Nah, di sini banyak orang-orang, khususnya dari gereja-gereja Reform, Injili, dan juga Presbyterian atau gereja kayak yang mainstream itu ya, ya gereja-gereja di Indonesia lah. Itu yang tua-tua itu banyak kan dari Herform, Careform itu kan. Nah, mereka kebanyakan melihat kedaulatan Allah itu terpisah dari kesucian, kekudusan, dan tanggung jawab manusia. Padahal itu tidak bisa terpisahkan dan selalu berkaitan. Nah, ini ayatnya mana? Ini ayatnya, ya. Perhatikan. Ayat 4 saya ulangi, yang B ya, nanti kita lihat ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya, nah ini tujuannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apa arti kudus tak bercacat? Dua istilah ini dalam perjanjian lama gitu ya. Ini adalah altar of offerings, altar of innocence. Jadi di dalam bait suci itu kemarin udah saya jelaskan ya. Jadi kan ada sebelum masuk ke ruang suci yang tengah itu ada kaki dian, kemudian ada roti sajian itu yang kiri kanan itu kan. Dan di situ ada persembahan untuk innocent, persembahan untuk ketidakberdosaan kita karena Kristus yang menjadikan kita nggak berdosa. Nah itu di sini tak bercacat. Jadi yang pertama kita dikuduskan. Sebelum kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil keluar dari dunia gelap ini, dikuduskan. Dengan apa? Dengan korban bakaran Kristus. Itu pertama kali kita masuk bait Allah itu harus kita disucikan dulu, dikuduskan dulu. Baru setelah itu masuk ke ruang maha kudus. Nah, kita harus ke ruang maha suci dan maha kudus itu. Kita harus dijadikan tidak bercacat baru bisa terima perkenan pada Tuhan. Dan ini dua ini. Dia dua offering ini ada. Dan itu dicatat dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Jadi ini Paulus ini sebenarnya, kalau kita berpikir, Paulus tuh pikirannya tuh di dalam perjanjian lama, itu begitu ngelontok. Jadi begitu menguasai. Jadi semua ucapan dia, itu bukan berasal dari dia, pengetahuan dia, bukan. Tapi kata-kata dia, itu semua dari jalur hukum Taurat dan seluruh ritual itu. Dan Rasul Paulus dan semua Rasul itu sebagian besar menguasai ini semua. Apalagi Rasul Paulus, seorang yang sangat ahli, seorang yang jenius. Karena dia pemimpin yang paling dipuja, yang diangkat. Dan bahkan diangkat untuk apa? Melawan Allah sendiri, melawan Yesus Kristus. Dan membunuh semua orang Kristen. Menganiaya. Nah itu ketuanya siapa? Paulus. Karena Paulus itu paling pinter, paling hebat, paling semangat. Dan itu di hadapan orang-orang ini paling sempurna. Pimpin sekarang. Basmi mereka semuanya. Nah seperti itu. Kalau saya ngomong itu, ya ini teroris ya. Terorisnya teroris itu. Itu Saulus yang jadi Paulus ya. Nah, oke, kita lihat sekarang. Tujuannya apa? Kita kudus. Jadi kita dijadikan kudus berbeda dari dunia. Kudus itu apa artinya? Tidak penuh dengan kenajisan. Tidak seperti dunia. Makan ini boleh, itu boleh, ini boleh. Nah, Tuhan atur. Kamu nggak boleh ini, kamu harus lakukan ini, lakukan ini. Nah, itu artinya kita dipisahkan. Kudus itu dipisahkan. Kita dipanggil keluar itu juga dipisahkan. Jadi kekudusan itu arti yang terpenting dari penciptaan itu pemisahan. Nah, coba perhatikan ya. Waktu kita membaca kitab Kejadian pasal 1, kita pasal 1, penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kita membaca apa yang kita nggak pernah berpikir. Coba kita lihat ya. Kejadian, kita lihat kejadian. Kita nggak pernah berpikir. Kenapa nggak pernah berpikir? Karena semua yang kita baca itu, kita nggak pernah menyelidikinya, nggak pernah mengertinya. Maka kita kalau belajar teologi dan kita sekolah teologi, kita harus rendah hati dan belajar mencari informasi-informasi, kebenaran-kebenaran yang menyukakan jiwa dan roh kita. Karena Allah ada di dalam Alkitab itu sendiri. Karena Allah yang berbicara dalam Alkitab itu sendiri. Ya, perhatikan baik-baik. Pasal 1 kan, ayat yang ketiga dan keempat. Nah ini akan terjadi berulang. Ya, terjadi berulang. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh pun. Nah ini ada intinya apa? Kekudusan. Kok maksudnya kekudusan apa? Ya karena bahasanya kita nggak ngerti. Kita taunya kudus, oh ya berarti kudus. Kalau bahasa yang lain, oh, kayaknya nggak ada arti kudusnya. Nah itu karena kita kurang mengerti.
Tapi nanti kalau sudah belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nah kita lebih memperdalam, lebih dalam lagi, baru kita semakin kagum. Kenapa? Dari bahasa itu kita menggali kekayaan firman Tuhan itu seperti sumber, nggak habis-habisnya sumbernya. Dan itu luar biasa sekali. Perhatikan, Kejadian 1 ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kan ini gelap, kacau balau bumi ini. Dan tempat setan-setan iblis dan semuanya. Sepertiga malaikat dibuang di sana. Dan dikuasai semuanya. Roh Allah kemudian menaungi itu dan menyiapkan semuanya. Dengan apa? Dengan langkah pertama, jadilah terang. Betul kan? Jadilah terang. Jadi setelah kita mendapatkan bahwa dosa kita dibereskan dengan korban kematian, penebusan, kemudian kita dijadikan tidak bercacat celah dengan korban ketidakberdosaan, dan kita kemudian baru bisa masuk dalam terang Allah. Kita bisa menjadi terang. Jadi terang itu, kamu adalah terang dan garam, itu dimulai dari mana? Kamu harus diselamatkan dulu dari dosamu, kamu harus diubahkan dulu, lahir baru, dilahirkan kembali. Baru setelah itu apa? Kamu diberi kuasa kekudusan Allah dan kamu dijadikan benar, dibenarkan, pembenaran oleh imanmu. Barulah kamu jadi terang dan garam. Dalam langkah hidupmu, kebenaran menuntun engkau. Terang kebenaran itu menjadi milikmu selama-lamanya, menjadi penuntunmu. Firmanmu, terang bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Dan itu di dalam Mazmur. Jadi itu bukan hanya terang-terang seperti lampu, bukan arti yang sederhana itu. Nah, ini artinya, ya. Nah, perhatikan ya. Lalu terang itu jadi. Ayat 4. Nah, penting ya ayat 4 ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, gelap jahat. Betul ya? Gelap gulita, kacau, gak karu-karuan semuanya. Waduh. Pokoknya istilahnya orang itu amburadul gitu kan. Nah, waktu kita lihat Allah melihat bahwa terang itu baik. Nah, karena Allah menyatakan kebaikannya, kemurahannya, dan kuasa kekudusannya, maka Tuhan setelah menciptakan terang itu, apa yang dilakukan dia? Nah, ini dicatat ya. Lalu dipisahkan nyala terang dari gelap. Ini bukan siang dan malam. Ini adalah berkaitan dengan moralitas jiwa yang ada, inti daripada kerajaan gelap dan kerajaan terang. Roh dunia yang gelap dan roh dunia yang terang dari Tuhan. Dan itu menjadi satu pertentangan, satu pemisahan. Dengan apa? Dipisahkannya lah. Dikuduskannya lah. Semua ciptaan Allah menjadi terang. Dan kemudian yang tidak diciptakan Allah, yang bukan kehendak Allah, yang ada mengelilingi semua kegelapan itu. Dan itulah gelap, terang dan gelap. Di situ ya, kita bisa ngerti ini. Nah, kita lihat ya. Kenapa kita lihat seperti ini? Ya, perhatikan. Ayat keempat, kemudian terus kita lihat ayat keenam. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dengan air. Dan ini semua langkah Tuhan menguduskan bumi yang hancur, bumi yang gelap, yang karu-karuan, chaos itu bahasa Inggrisnya. Chaos ya. Chaos bukan saus ya. Chaos. Chaos itu artinya pokoknya berantakan, gak karu-karuan, dan itu bukan hanya gelap tetapi itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah, di situ Tuhan menciptakan segala sesuatu, terang itu kemudian dipisahkan dengan gelap. Air dengan air dan semuanya. Untuk apa? Supaya manusia nanti tinggal itu di dalam kemuliaan Allah. Tuhan sediakan seluruh yang gelap gulita kacau itu menjadi tempat yang indah sekali. Nah, ini tujuannya. Di mana itu? Taman Firdaus. Ya, Taman Firdaus. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan taman apa Getsemani? Taman kematian. Taman ketakutan yang luar biasa. Dan itu taman sebelum masuk neraka. Itu adalah Taman Getsemani. Tapi manusia diberi oleh Tuhan satu taman yang indah, dan begitu indah dia bisa makan, dia bisa bersekutu dengan Tuhan, dan disitulah bait Allah didirikan. Ini persiapan dari kosmik, bait Allah secara kosmos, secara dunia ini menjadi Allah berdiam, menjadi bait Allah, ya, simbol daripada bait Allah dunia ini. Dan nanti di akhir zaman dunia ini menjadi tempat Allah berdiam dan manusia berdiam,
Jadi bait Allah secara ciptaan makrokosmos itu, kemudian pada manusia mikrokosmos, dan di situ Allah bergabung menjadi satu dengan manusia dalam Kristus, dan langit dan bumi yang baru itu kekal selama-lamanya. Jadi surga dan bumi itu menyatu nanti, dan tidak ada bedanya. Dan itu kitab Wahyu. Dan banyak orang belum bisa memikirkan ini sejauh itu. Saya bertahun-tahun belajar dan kemudian menyelidiki kitab Wahyu dan nubuatan-nubuatan dan banyak yang lain. Dan saya hampir tiap hari itu belajar lebih dari 3-4 jam. Tiap hari baca apapun kita baca, dan persiapan pengajaran, persiapan khotbah, itu semua baca semuanya. Atau melihat pada YouTube yang penting-penting, profesor-profesor dari Westminster atau dari Reform atau dari Yale University, Harvard University, Oxford, dan semuanya. Dan itu orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan mereka menyelidiki. Saya nggak punya waktu sampai sejauh itu. Mereka menyelidiki khusus yang tema-tema yang unik-unik itu. Dan mereka kemudian tuangkan dalam tulisan-tulisan dan juga di dalam YouTube itu. Dan kita bisa lihat. Cuman sayangnya apa? Bahasa Inggrismu harus bagus. Kamu harus bisa dengar, bisa ngerti. Jadi enak. Jadi nggak usah kita cari yang di Indonesia. Indonesia sangat sedikit yang mengajar itu. Maka saya sampai hari ini ada sekitar hampir 400 video yang ada di video GPRI, gereja saya itu, dan video dalam pribadi saya di YouTube. Itu saya kerjakan 15 tahun. Sejak 15 tahun yang lalu. Bahkan sebelumnya sudah ada dan direkam, dimasukkan. Dan itu pun masih ada banyak yang belum dimasukkan di YouTube. Karena saya nggak ada waktu. Ya, banyak yang baru. Kayak nggak ada waktu, yang lama-lama masih banyak. Tetapi ya itu waktunya nggak ada. Dan itu sudah berapa menghabiskan kuota itu ya di YouTube, di Google itu ya. Saya nggak tahu. Yang penting dikasih gratis, ya puji Tuhan. Nah, kalau mau belajar banyak, belajar aja di sana. Dan itu ada ribuan jam di sana ya. Dan dengan bebas, gratis, dan dengan santai bisa dimanapun. Kamu waktu pengerjakan apa, waktu kamu tidak ada tugas, tidak ada semuanya. Nah, bisa lihat itu. Bisa lihat video-video pengajaran ya. Dan yang ketat, yang baik, yang betul-betul Alkitabiah, dan ikut jalur pengajaran yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan itu nggak gampang ya di situ. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Kita sudah mengerti ya. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan. Terus katakan memisahkan. Atas yang bawah, kiri, kanan, dan semua dipisahkan ya. Nah, kita lihat juga di sini ya, memisahkan itu. Perhatikan baik-baik ya. Ini cara Allah memisahkan semua benda-benda ini semuanya. Dan kita masuk ke dalam Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Ya, ayat kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Nah, istilah kasih ini penting ya. Karena itu motivasi Allah yang terdalam adalah kasih Allah. Bukan kasih manusia. Bukan kasih perasaan. Atau eros. Atau nafsu. Bukan kasih sesama saudara. Ya, bukan kasih karena kebutuhan-kebutuhan. Bukan. Tapi ini kasih Allah. Kasih ilahi. Yang kekal, yang tidak terbatas, yang bergantung pada hikmat Allah, dan semuanya itu ditetapkan oleh Allah. Itu dalam kasih. Ya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Sekali lagi, ia menetapkan, menentukan, mendekri, menetapkan itu ya. Belum ada semuanya, kita sudah ditetapkan. Menentukan kita atau menetapkan kita dari semula, dari kekekalan itu, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Yesus anak tunggal Bapa, satu-satunya anak yang asli, yang murni, yang tidak ada anak yang lain, anak yang tunggal, yang sulung, itu hanya Tuhan Yesus. Dan tidak ada anak-anak yang lain. Maksudnya anak yang dari Bapa itu ya. Dia tunggal satu-satunya. Nah, kita ini anak-anak apa? Kita anak-anak di dalam Kristus. Karena kita memiliki tubuh Kristus, kita memiliki darah Kristus, secara otomatis Bapa melihat di dalam Kristus. Dia kemudian memanggil kamu anak-anaknya. Akulah Bapakmu, kamu anak-anakku. Itu anak-anak bukan seperti Kristus. Anak yang langsung ilahi, langsung berasal dari Allah, yang bersatu dengan Allah. Nah, kita adalah anak di dalam Kristus. Darah daging Kristus. Ya, disebut sebagai anak-anak angkat, adopsi. Istilah teologianya kita ini anak-anak adopsi surgawi. Jadi bukan anak Allah, kita tidak dilahirkan dari Allah langsung diutus dan kemudian seperti Kristus, nggak ada. Itu hanya Yesus Kristus. Jadi anak tunggal, anak sulung, satu-satunya itu penting ya tentang Kristus. Finalitas Kristus. Jadi keunggulan Kristus.
ketertinggian Kristus yang paling ultimat. Nah, itu Kristus di situ. Jadi anak satu-satunya, anakku yang kukenan kukasih, kepadanya lah aku menyatakan seluruh kehendakku. Nah, itu hanya Kristus, nggak ada manusia lain. Ya, nggak ada manusia lain yang sempurna, ya, tanpa dosa itu. Nah, itu Kristus. Jadi dikatakan menentukan kita, dipilih, dipanggil, disucikan, dikuduskan tanpa cacat celah, itu dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi begini, ya. Pertama, ini urutannya ya. Pertama, kamu masuk, kamu harus dihidupkan, kamu mati dalam dosamu, kamu di dalam orang-orang yang harusnya dibinasakan Tuhan. Kamu dapat kemurahan Tuhan, yang dulunya murka Tuhan, kemarahan Tuhan menjadi kemurahan Tuhan. Marah dan murah beda cuman A dan U. Marah ganti A jadi murah. Kemarahan akhirnya melalui Kristus, di dalam Kristus menjadi kemurahan Allah. Jadi kita tidak dibinasakan, malah kita diselamatkan. Nah, ini korban yang pertama, masuk. Kemudian kita dijadikan orang yang benar. Kita dikuduskan, dibenarkan, disucikan. Dan kita masuk menjadi terang dan garam Tuhan. Nah, setelah itu apa? Maka kita bertindak mewarisi, dikatakan ayat sebelumnya tadi, kita mewarisi semua hak surgawi. Kenapa kita mewarisi? Karena kamu adalah anak-anak Bapa surgawi. Jadi cara berpikirnya sangat-sangat terstruktur, sangat berurutan sebenarnya. Kalau kita lihat Rasul Paulus ini pikirannya begitu jenius gitu ya, begitu tertata dengan bagus. Jadi saklek gitu, semua. Dan dia memikirkan itu karena dia berasal dari Taurat. Semua ada aturannya, semua ada ritualnya, semua ada permulaannya. Akhirnya bagaimana? Dan dia menuliskan surat rasul-rasul itu, termasuk rasul yang lain, bukan hanya Rasul Paulus. Mereka menuliskan itu sudah ada strukturnya, kesuciannya. Dan kemudian disitulah waktu kita sudah dilahirkan baru, kita sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Nah, kita akan dimuliakan ini menjadi anak-anak Bapa surgawi. Di situ. Bagaimana Tuhan memuliakan kita? Perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang berasal dari hati yang keluar. Bukan kenajisan, tetapi kesucian hidup kita, perbuatan baik kita. Dan itu tidak bisa disangkali dan tidak bisa dihilangkan. Jadi bukan hanya kita dibenarkan karena iman kita dibenarkan juga oleh perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan baik, benar, suci, kudus yang kita lakukan karena kita taat pada Kristus. Dan itu membenarkan kita. Dalam arti bukan mencari kebenaran atau keselamatan, bukan. Tapi menyatakan bahwa saya adalah orang yang dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dilahirbarukan oleh darah Kristus. Jadi perbuatan baik saya itu bukan mencari kebenaran, mencari keselamatan, bukan. Itu adalah hasil dari saya dibenarkan. Bisa ngerti nih ya? Tapi agama-agama berbuat baik, mempersembahkan, berderma, itu supaya mendapatkan keselamatan. Saya datang ke gereja supaya Tuhan senang saya. Saya melayani Tuhan supaya Tuhan itu berkenan pada saya. Tapi kalau hatimu busuk, kalau hatimu penuh dengan kedengkian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan iri hati, dan kamu tidak bisa terima orang dengan terbuka, tidak bisa mengampuni musuhmu, tidak bisa mengampuni sesamamu, dan kamu tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengalah, tidak bisa bersabar, nah kamu melayani itu, kamu bukan melayani Tuhan, kamu melayani dirimu sendiri, kamu melayani kesombonganmu, kamu melayani kesenanganmu, kamu melayani pengangguranmu. Daripada saya nganggur di rumah. Banyak ibu-ibu karena di rumah kosong, udahlah kita ikut doa aja, kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, itu yang banyak ngerusak gereja itu orang-orang seperti ini. Bukan ngomong firman Tuhan, gosipin pendetanya, gosipin anak pendeta, majelisnya, digosipin di situ. Bukan bicara firman Tuhan, tapi bicara isi dunia ini. Dan mereka mulai menghakimi semua yang ada di gereja satu-satu. Dan itu dari setan semua ini. Kenapa? Karena pusat hidup kita bukan firman Tuhan. Ya. Jadi berkat-berkat yang luar biasa, dari mulai kita dihidupkan dari kematian kita atas dosa itu, dan kita dinyatakan kita orang yang diselamatkan, maka kita menerima hidup yang tak bercacat celah, hidup yang tanpa noda, dan kita dikuduskan, kita dibenarkan, dan kita dijamin oleh Tuhan dengan darahnya. Dan barulah darah itu kemudian menyala, dibakar oleh Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita dalam
Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan pada Tuhan, dan yang terang menyala dibakar oleh Tuhan. Dan disinilah tutup pendamaian itu kemudian Kristus yang memulai, dan kita kemudian darah kita, hidup kita, kita persembahkan yang hidup itu. Dan kemudian disitulah Allah menerima kita dan menyalalah seluruh kemuliaan Kristus dalam diri kita. Dan kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita menjadi saksi Tuhan. Dan kita tidak berhenti untuk apa? Untuk menjadi anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Ya, ini penting sekali. Oke, ya, ini saya jelaskan supaya kita tahu betul, karena ini Ordo Salvation ya. Kita sudah belajar beberapa minggu ini. Oke, perhatikan. Ayat yang kelima ya. Putih jaringannya. Ya. Udah masuk? Oke ya, saya lanjutkan. Ayat kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi menentukan siapa semua ini? Kerelaan kehendak siapa? Bapa. Jadi Bapa ini yang menginisiasi, yang menggerakkan semuanya. Jadi anak yang menjalankan, menaati. Roh Kudus yang terus memelihara dan kemudian sampai sempurna nanti Yesus datang. Dan semua pribadi Allah Tritunggal ini itu bekerja saling melengkapi satu sama lain. Bukan seperti kita saling melengkapi karena kita nggak sempurna. Bukan. Saling melengkapi dalam diri Allah adalah saling mengutus dan saling mengerjakan apa yang menjadi persetujuan daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus mengajar, Bapa kami di surga. Yesus tidak mengajar, anak kami yang di surga. Enggak. Doa Bapa kami, bukan doa anak kami. Jadi pusat daripada tujuan doa kita adalah Bapa, bukan anak. Yesus mengajar itu. Jadi jangan kita berdoa seperti ini. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan doa gini, Roh Kudus. Loh, kok aneh? Roh Kudus, aku berdoa bagi engkau. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus. Loh, kok Roh Kudus? Roh Kudus. Terus selesai itu saya tanya, Bapak dapat pengajaran Roh Kudus itu sebagai tujuan doa kita di mana? Loh, kan sama. Alkitab mengajar Bapa, Anak, Roh Kudus kan Tuhan. Kan kita boleh gitu. Loh, nggak bisa, Pak. Bapak akan banyak salahnya nanti. Banyak menyimpangnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajar dalam doa kita diminta untuk apa? Melihat Bapa kami, bukan roh kami. Roh Kudus bukan anak kami, bukan. Bukan. Tapi Yesus mengajar Bapa kami yang di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan itu semua turunlah kerajaanmu. Itu siapa? Bapak semua. Dan Yesus taat. Dia mengajarkan, dia taat pada Bapaknya. Dia mengajarkan doa juga taat pada Bapaknya. Dan dia berdoa juga berdoa pada Bapaknya. Bayangkan Tuhan Yesus berdoa pada Bapaknya. Kok kamu doanya ke Tuhan Yesus? Doamu harus kepada Bapa. Dan semua sebelum ke Bapa, kamu harus tutup dengan dalam namaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, inilah pengantaranya. Kamu menyebut Bapa, itu bisa diterima dengan satu syarat. Apa diterimanya? Sebut namaku. Anak. Sebut nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak terima. Dengar doa kita. Jadi kalau salah, Bapaknya salah, kita doa kemana nggak tahu kita. Doa Bapaknya betul, kita tidak tutup dengan nama Tuhan Yesus, kita tutup dengan nama diri kita, dan semua kesalahan. Maka Tuhan juga nggak dengar. Kenapa? Karena tidak melalui apa yang dia tetapkan dalam kebenaran. Ya, banyak jemaat yang tidak berdoa dengan benar, cara benar, tujuan benar kepada siapa, dan bagaimana menutupnya. Dan banyak hamba Tuhan tidak mengajar ini. Padahal itu sederhana sekali. Ya. Oke, ini jelas sekali ya, kerelaan kehendaknya. Jadi bukan kita yang menentukan kita dipilih, kita dipanggil. Bukan, yang menentukan Bapa Surgawi. Ya. Oke, kita ulangi beberapa ayat yang pernah kita pelajari. Yohanes pasal 6 ayat 44. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 44. Saya bacakan. Ya. Ini sama ya dengan Kisah 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun, tidak ada nama lain. Ya, kayak gitu. Yohanes 6 ayat 44. Ya, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada siapa? Kepadaku. Jelas ya? Tidak ada orang bisa datang kepadaku. Tidak ada orang bisa datang percaya kepadaku. Dan tidak ada orang bisa beriman kepadaku. Kalau tidak ada ini. Disebut.
Jikalau ia tidak ditarik dari mana? Dari kegelapan, dari dunia yang penuh dengan kebobrokan itu, dunia yang penuh dengan kebebalan, tekar tengkuk, keras kepala, keras hati. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus itu, dia berkhotbah semuanya. Bukan dia membuat orang bertobat, bukan. Yang membuat orang datang dan percaya itu Bapa. Ya, jangan ngerti ini ya. Jadi Bapaknya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan kalimat terakhir, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini jaminannya. Jadi tubuh kita ini nanti yang hancur, yang tinggal tulang-tulang, ataupun yang hancur kebakar gitu kan. Nggak ada situ. Ya, semuanya itu. Bisa nggak? Itu semuanya akan menjadi. Aja, ya, ini saya mute dulu ya. Oke, jadi semuanya ini bertujuan akhirnya apa? Akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, dan roh kita akan menyatu dengan tubuh kita di dalam kebangkitan kekal, dalam hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Waktu tubuh kita disempurnakan di dalam tubuh Kristus. Dan kita diangkat tubuh kita, dan roh kita kembali pada tubuh kita, dan tubuh kita menjadi tubuh yang seperti tubuh Kristus. Waktu dia bangkit, yang bercahaya, yang mulia seperti itu. Dan disitulah kita bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Dan ini sudah dirancang oleh Allah. Sudah ditetapkan sebelum dunia ada. Sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita ada, segala sesuatu ada, Tuhan sudah tetapkan kapan itu semua, detiknya kapan, bahkan jam harinya semua, Tuhan sudah tetapkan semua. Sampai di akhir zaman nanti, kapan itu, Tuhan sudah tetapkan semuanya. Bapa yang menetapkan. Ya, jadi kita nggak bisa mencampur-campur. Oh, ini pekerjaan Bapa, ya boleh Roh Kudus bekerja, dan boleh Roh Kudus disebut Roh Kudus yang di surga. Nah, saudara, kenapa nggak boleh? Karena kita diajari harus taat. Kita tidak boleh melanggar yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak boleh sembarangan, asal ngajar sembarangan, berdoa sembarangan, seenak kita sendiri, semulut kita, semau kita sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Ya, kita harus hati-hati. Ya, oke, saya ulangi ya. Jadi tidak ada yang bisa datang pada Kristus jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya, oke. Kita kembali pada Efesus pasal 1. Ya. 6, ayat 6 ya. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 6. Supaya, nah tujuannya semua itu pengutusan Allah, semua tujuan apa? Nah, ini Saudara. Tujuan dari seluruh teologi yang kita pelajari, termasuk kita berapologetika, kan saya ngajar apologetika, itu adalah untuk kemuliaan Kristus. Kemuliaan Bapa. Nah, saya bacain. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan ini berulang-ulang berpuluh-puluh kali dalam kitab Yesus. Di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Kristus. Terus itu. Di dalam Dia. Yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia yang oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ini awal ini, status kita. Dan setelah kita masuk, dan kita menjadi orang yang sudah dilahir barukan, sudah ditebus, dan dengan kasih karunia Kristus, kemurahan Bapa itu, maka kita dijadikan orang yang tidak akan bisa bersalah. Nah, 1 Yohanes pernah mengatakan demikian. Kalau kita tetap orang yang melakukan kesalahan, Yohanes mengatakan apa? Bahwa kita tidak melakukan dosa. Artinya, saudara, bukan kita sebagai daging, tapi manusia baru kita di dalam Kristus. Nah, itu dilindungi menjadi tidak bercacat celah, menjadi sempurna, dan tidak bisa melakukan tanda petik dosa. Manusia roh kita itu. Karena sempurna. Dan itu ada dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ada dua natur. Manusia yang baru dan manusia lama dalam daging yang terus menyeret kita untuk menikmati dunia ini. Menikmati kesalahan, kesombongan, dan banyak yang lain. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dan kita berperang rohani dalam diri kita. Ya, kita tahu firman Tuhan, tapi kenapa kita selalu melakukan ini ya? Wah, itu hobi saya, itu kesenangan saya. Wah, berarti kamu harus menghidupkan di dalam dirimu yang sudah
diberikan oleh Tuhan itu harus diperkuat dan kita bisa melawan itu, membebaskan kita dari dosa-dosa itu. Karena kita diberi kuasa. Ya, bukan hanya kita melawan dosa, kita diberi kuasa bisa melumpuhkan dosa kita dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman Tuhan dan dengan doa kita. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan apa? Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Ayat 9. Yang dilimpahkannya. Jadi bukan diberikan biasa ya. Dilimpahkan itu apa artinya? Semua itu dicurahkan. Semua. Jadi limpah itu artinya apa? Nggak ada sisa. Limpah itu artinya apa? Nggak dikredit. Nah, enggak. Jadi waktu kita dilahirbarukan oleh Tuhan, ditebus, seluruh warisan surgawi itu diberikan pada kita. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 itu memberitahu kita punya senjata perang rohani, tapi kamu nggak pernah pakai. Topong kepala, sabuk, tameng, senjata pedang bermata dua. Nah, kita nggak pernah pakai. Padahal Paulus mengatakan apa? Itu tersedia di dalam hidupmu. Berperang dengan kegelapan, berperang dengan tantangan, rintangan, ujian semuanya. Nah, itu ada semua. Tapi kita orang Kristen, kebanyakan itu cuek aja. Biarin aja. Nah, kenapa kita banyak jatuh, menyakitkan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan? Karena kita tidak mengambil kelimpahan berkat Tuhan. Kita tidak membaca Alkitab, kita tidak berdoa, kita tidak melatih diri kita di dalam penyangkalan diri kita, dan kita tidak melihat dunia itu kemudian kita merupakan dunia yang mematikan, kita menikmati semuanya, lagu-lagunya, dan semua hubungan dunia ini. Dan itu akan membuat kasih kita itu semakin kering, semakin dingin, dan kemudian lumpuh mati dia. Ya, kita harus hati-hati. Oke. Ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi segala hikmat yang menuntun kita melakukan ABC tindakan-tindakan dan pengertian dalam pengetahuan akal budi kita, rasio kita. Ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Siapakah rahasia ini? Apa rahasia kehendaknya itu? Perhatikan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Nah, apa rencananya itu? Itu Injil. Itu Yesus Kristus. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kenapa teologi PL dan PB saya mengajar? Itu adalah berpusat pada keagungan dan kemudian kemuliaan Kristus Yesus. Kebesaran nama Tuhan. Dan itu pusatnya. Karena semuanya, seluruh kitab khususnya, apalagi perjanjian baru, para rasul itu semua tulisannya berpusat kepada Kristus. Hati mereka itu selalu menjunjung tinggi nama Yesus Kristus. Dan tidak pernah nama orang lain disebut. Kecuali bajingan-bajingan. Ya, Alexander tukang tembaga. Nah, seperti itu. Itu orang-orang yang disebut dan yang dirindukan oleh Paulus itu bukan orang-orang dunia ini. Bukan rasul yang lain. Tapi dia memperkenalkan Yesus Kristus dan seluruh karyanya. Penebusannya, hatinya, kebaikannya, kerelaannya. Wah, itu limpah sekali. Dan dia ajarkan pada jemaat. Ya. Nah, kita harus menjadi jemaat seperti Berea. Jemaat Berea itu begitu cinta Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Mereka berdoa, berpuasa, saling mengasihi, saling melengkapi. Dan mereka begitu mencintai Tuhan. Ya, siang malam mereka belajar terus. Ya, itu luar biasa sekali, jemaat Berea ya. Saya juga merindukan jemaat di gereja saya bisa seperti itu. Dan selalu saya dorong jangan lupa membaca Alkitab, belajar, berdoa dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan dan dengan keluargamu, anakmu. Walaupun masih bayi, masih kecil, kamu katakan firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan punya kedaulatan maha kuasa. Bahkan orang yang di dalam kandungan pun bisa diselamatkan Tuhan. Artinya bahwa mamanya memberitakan Injil pada anaknya yang belum memiliki kelengkapan organ tubuh, tapi rohnya itu bisa dipakai oleh Tuhan dengan roh kita, dengan firman, itu bisa dengarkan firman Tuhan dan dijamin oleh Tuhan keselamatan anak-anak kita. Walaupun dalam kandungan belum bisa mendengar dengan baik, hanya mendengar samar-samar gitu. Tapi Tuhan mampu untuk apa? Dengan kuasanya, kemahakuasanya, bisa memberikan dia Injil dari sejak bayi, sejak kandungan. Dan itu dijelaskan oleh Daud. Dari sejak kandungan aku dibentuk oleh Tuhan. Ya, dianyam oleh Tuhan. Nah, itu Daud ya. Oke.
Nah, perhatikan ya, semua di dalam dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan kita, dan itu nggak berhenti, Rasul Paulus. Dan semua Rasul sama. Ya, 10. Sebagai kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, di sini kita mendapat satu rahasia yang besar sekali. Nah, ini nggak tahu pernah saya ajar belum ya. Jadi tutup pendamaian itu, dan waktu diberikan darah dipenggal kepalanya binatang itu, baik itu sapi, anak lembu, atau kambing domba gitu kan, anak domba Allah kan, nah dipotong kepalanya dan darahnya dicurahkan di tabut perjanjian yang ada tutup perdamaiannya yang dari emas itu, dan ada malaikat dengan 6 sayapnya, ya, kiri dan kanan, jadi mereka begini, dan tepat di tengahnya itu dicurahkan darah, dan disitulah disebut sebagai, di sini dikatakan sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi titik pertemuan itu adalah di mana? Di ruang maha kudus. Kudus di antara semua yang kudus. Dan di tabut itu dan pas ditutup pendamaian, darah Kristus dicurahkan. Dan di manakah dalam tubuh Kristus? Darah itu kemudian mulai menancap dan kemudian turun. Saya tanya sekarang. Bukan pada waktu disalib tangannya. Bukan. Jadi kepala itu sudah ditancap dulu sebelum tubuhnya terpecahkan. Dan itu rahasia dari apa? Dari penggenapan perjanjian lama. Kenapa harus kepala? Kenapa dipotong kepalanya dan dicurahkan dari kepala? Karena untuk menyatukan semua orang yang berdosa yang sudah mendapatkan anugerah kasih karunia dengan Bapa surgawi. Dan di dalam Kristuslah bumi dan surga itu menyatu. Jadi tubuhnya dia di kayu salib itulah yang menyatukan kemarahan Allah dan keberdosaan manusia di balik semuanya menjadi suci, kudus, tidak berdosa. Dan di sini menjadi bukan marah tapi kemurahan. Dan dibalik semua oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam dirinya dia itu semua sangat maut dipatahkan, dimatikan dan dibunuh, dilumpuhkan. Racunnya sudah mati. Kenapa? Karena dia terima racun itu, dan karena dia tidak bersalah, racun itu secara otomatis mematikan, jadi racun itu kemudian menghidupkan. Ya. Jadi darah Kristuslah yang melawan semuanya. Jadi orang-orang yang harusnya dibinasakan itu diberi darah Kristus, dan maut itu tidak bisa hinggap dan mematikan orang-orang percaya. Dan itu di mana? Ditutup pendamaian ini. Dan itu di mana? Di kepala Tuhan Yesus dikasih mahkota. Nah, kita baru tahu kenapa Tuhan Yesus harus dimahkotai duri. Dan harus tercurah dari kepalanya darahnya. Pertama-tama, bukan kakinya, tumitnya yang dihancurkan. Bukan, tapi kepalanya. Netes. Satu. Nah, kita melihat begini. Tuhan Yesus mengatakan, akulah air hidup. Dari mulai dia dibaptis, sampai dia mati. Ini sudah saya beritahukan kan. Menemukan satu jawaban yang sangat unik. Akulah the living water. Air yang hidup, air yang kekal. The eternal living water. Eternal itu artinya kekal. Nah, waktu kita mulai dengan air, Tuhan Yesus lahir dengan air ketuban. Dan kemudian dia dibaptis dengan air suci. Air suci itu artinya yang akan mempertobatkan. Karena Kristus sudah suci, sudah kudus. Maka air itu adalah air pengakuan. Anigurasi. Jadi pengangkatan, pelantikan. Jadi Yesus waktu dilantik oleh Tuhan, itu air semuanya. Dan waktu iblis mencoba Tuhan Yesus juga diminta untuk apa? Menyediakan haus dan lapar supaya kamu bisa makan. Di situ. Dan dalam perjalanan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, dia mengatakan air yang akan mengalir dalam hidupmu. Air lagi. Sampai dia di kayu salib, air itu mengalir. Di mana air mengalir? Di mana gereja Tuhan dilahirkan? Itu di lambungnya. Di lambung yang berkaitan dengan tulang rusuk. Dan disitulah ditusuk. Jep. Bukan hanya darah yang keluar. Dan Alkitab mengatakan darah sudah terpisah dengan air. Jadi itu kematian. Jadi Yesus sudah mati. Kalau darah kita masih bercampur dengan air, kita belum mati. Kalau sudah mati, itu terpisah sendiri. Darahnya dan airnya itu akhirnya menjadi kayak bening-bening seperti itu. Ya. Jadi kayak lendir gitu. Keluar ya. Dan air dan darah. Dan disitulah Kristus mati. Jadi dia memulai dari air ke air, dari kematian kepada kematian,
dan seluruh kehidupan manusia itu diangkut oleh dia semuanya. Nah, itu cara Allah memilih kita. Jadi kita jangan berpikir kita dipilih, oh karena perbuatan kita harus. Nggak ada itu. Nggak ada, Saudara. Kita dipilih di dalam Kristus, di dalam dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus. Dan jelas sekali dikatakan, kasih karunia itu anugerah, bukan tingkah lakumu, bukan. Itu semua karya Kristus. Jadi keselamatan tidak ada kaitan sama sekali dengan perbuatan kita. Tetapi perbuatan baik kita di dalam kebenaran itu menyatakan bahwa saya orang selamat. Ya, walaupun nama saya selamat juga. Selamat puji syukur, ya kan? Namanya selamat kan? Nah, waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, itu semuanya adalah karya Kristus. Dan kenapa saya bisa melakukan perbuatan baik? Karena karya Kristus menuntun saya, orang-orang yang memiliki buah yang baik, karena pohon saya baik. Kalau pohon saya jelek, buah saya jelek. Jadi orang yang pohonnya baik, yang keselamatannya ada, dimeteraikan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, maka sikap hidupnya adalah orang yang penuh dengan buah kehidupan, buah kebenaran, buah kerajaan Allah, buah Roh Kudus. Dan ini semua buah. Dan itu jelas di Alkitab ada semua. Buah kebenaran, buah pembenaran, buah kerajaan Allah, buah Roh Kudus, buah pertobatan. Ada semua di Alkitab. Kalau mau selidiki, silahkan tulis aja. Buah. Keluar nanti. Semua buah. Dan lihat dalam perjanjian baru. Buah kebenaran, buah kerajaan Allah, buah pertobatan, buah kerajaan Allah, buah Roh Kudus. Dan ada semua. Jadi kita bisa mengerti ini ya. Jadi Yesuslah, kepalanya inilah yang menjadi pusat penyembahan. Pikiran dan perasaan Kristus, kehendak Kristus, menjadi pusat ibadah kita. Perasaan pikiran Kristus yang menaklukkan saya. Dan itu ada ayatnya. Taklukkanlah semua pikiran hidupmu di dalam pikiran Kristus. Jadi semua kamu harus melepaskan dunia, menyangkali dirimu, dan pikiran Kristus yang menguasai kamu. Dan itu indah sekali. Ya. Oke, nah kita lihat ini ya. Ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Bagian itu porsi, portio, portion. Ya, portio, bagian. Nah, bahasa aslinya Yunaninya portio, ya, portion. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Tidak ada manusia karena kekal ini. Menurut kehendaknya, kehendak Bapa. Ya, tidak ada kehendak yang lain, kehendak Allah sendiri. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dan ini baru keluar, Injil keselamatan. Di dalam Dia juga, di dalam Dia, di dalam Dia. Udah berapa kali ini di dalam Dia? Ketika kamu percaya, perhatikan ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya. Distempel, ditetapkan, dimeteraikan, bentuk sekali selama-lamanya. Jadi bukan berulang, sekali selama-lamanya, sampai kekal. Jadi kita dijamin oleh Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi waktu saya percaya Kristus dan kita dijamin dengan korban penebusan, kita dijadikan dibenarkan Tuhan, kita tidak bercacat celah, kita menjadi kudus, dan seluruh hidup kita memancarkan terang Kristus. Maka kita orang yang dijanjikan oleh Roh Kudus, kita orang yang tidak terkalahkan. Orang yang disebut lebih dari pemenang. Roma pasal 8. Dan dikatakan, kita semua lebih dari pemenang. Bukan menang seperti dalam pertandingan, mengejar kemenangan. Bukan, kita dari kemenangan, menikmati kemenangan. Kemenangan. Dari iman menuju pada iman. Semakin kuat iman kita, semakin kita percaya, semakin beriman, dan sempurna nanti. Dari kasih menuju kasih, semakin disempurna kasih kita. Dan semakin banyak dosa kita yang akan kita tutupi dengan apa? Dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Dan seluruh dosa kita ditaklukkan. Dari iman menuju iman. Dari kasih karunia menuju kasih karunia. Dari anugerah menuju anugerah. Dari firman Tuhan menuju pada firman Tuhan. Dari Kristus dan selama-lamanya hanya pada Kristus. Ya. Dan disitulah. From faith by faith. From grace by grace. From love by love. Ya. Dari Allah. From God by God. In God to God. Ya. Dan semuanya dari Allah.
Itu ada dalam Roma 11 ayat 36. Segala kemuliaan bagi Allah dan bagi Dialah segala kemuliaan. Dari Dia, bagi Dia, dan untuk Dia selama-lamanya. Ya. Oke, ini jelas sekali. Ayat 14 itu terakhir ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya nanti di surga. Tapi sekarang kita sudah ditetapkan kita menjadi orang yang dibenarkan Allah, dikuduskan Allah, orang yang dijadikan tidak berdosa. Jadi kita ini, status kita ini suci, kudus, benar. Dan segala dosa kita tidak mempengaruhi kita. Kenapa? Karena Kristus bersama dengan kita. Dan waktu dosa menghinggapi kita, kita bisa bertobat, kita minta darah Kristus. Dan sekali untuk selamanya, dihapuskanlah semua dosa kita. Dan tidak diingat oleh Tuhan. Jadi bukan hanya sekarang saya bertobat, oh terima kasih Tuhan, dosa saya sekarang dan masa lalu dihapus Tuhan, yang masa depan enggak. Bukan, saudara. Tuhan memeteraikan itu, menebus kita sekali untuk selamanya. Bukan hanya sekarang dan masa lalu. Sekarang, masa lalu, dan masa mendatang, seluruh dosamu diambil semua sengat mautnya. Hukumannya, murka Allah, diangkat semuanya. Dan kamu sekarang waktu di dalam dosa, kamu menikmati penderitaanku, ujianku, dan kamu akan menikmati bersama dengan saya. Jadi dosa-dosa yang mengenai kita, kelemahan-kelemahan hidup kita, pikiran kita, yang membuat kita kadang jauh dari Tuhan, itu membuat kita akan menderita di dalam Tuhan. Kita menyangkali diri kita, kita belajar menderita bersama dengan Kristus. Dan tujuan Tuhan adalah untuk apa? Menikmati penderitaanku, dan kamu akan tahu betapa menakjubkannya dan betapa kita bersyukur, berterima kasih karena penderitaan Kristus yang kami rasakan hanya bagian kecil sekali. Dan itu pun bisa melihat betapa hebat kesakitannya Kristus itu. Saya aja seperti ini udah nggak bisa apa-apa, udah tergeletak, sudah nyerah pada Tuhan. Dan itu ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir ini ya. Nah, ayat-ayatnya bisa dilihat ini ya, tentang pemilihan ini ya. Nah, saudara perhatikan pemilihan ganda. Ini yang terakhir ya. Kita ada waktu sekitar 10 menit ya. Di sini kita baca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 4 dan 5. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jelaskan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Pasti. Keselamatan pasti enggak? Enggak tahu ya. Selamatkan enggak saya? Nah, kamu rugi kalau kamu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena ini jelas kepastian yang kokoh. Jadi imanmu itu lemah. Kita nggak boleh beriman seperti itu. Ya, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, kita lihat ini. Ya, kita lihat dalam 2 Tesalonika. Ya, pasal 2 ayat 13. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Jadi Injil diberitakan baru bisa menyelamatkan, bukan yang lain. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh kokoh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan kamu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Dan jelas dikatakan di sini, ya. Jadi di sini kita melihat Tuhan memilih orang-orang yang dipilih, yang ditarik oleh Tuhan. Apakah semua orang ditarik oleh Tuhan? Tidak. Apakah semua orang dikasih Tuhan? Iya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semua dikasih Tuhan. Tetapi waktu kasih dicurahkan oleh Kristus, yang memilih adalah Bapa. Dengan hikmatnya, dengan kerelaannya, Bapa memilih berita ini untuk seluruh dunia, Injil ini.
kemudian hati orang bisa bertobat. Petrus bisa mengatakan, engkau anak Allah Maha Kudus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, itu bukan kamu Petrus, Bapakku yang menganugerahkan padamu. Loh, kok bisa Bapak? Nggak tahu kita dari mana ada Bapak. Dan yang menggerakkan saya bisa percaya, bisa mengakui, bisa hidup dengan taat, dengan seluruh karunia. Itu Bapak yang menganugerahkan. Dan Roh Kudus bekerja dalam hatimu, mempersiapkannya. Dan melembutkan hatimu, membuka hatimu. Dan kemudian kamu datang pada Kristus. Dan Bapak yang mengerjakan. Jadi Bapak tidak memilih semuanya. Dan dijelaskan, yang ditarik oleh Bapak. Dan itu adalah pribadi-pribadi. Bukan semua orang, bukan. Yang ditarik oleh Bapak, yang dikasih karunia. Dan otomatis kita berpikir, jadi ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak dipilih. Kemudian, teologi reform itu menetapkan, berarti mereka itu dibuang, reprobasi, ditinggalkan oleh Tuhan. Dan istilahnya seperti itu. Jadi akhirnya keluarlah pengajaran double predestination. Jadi yang satu ditentukan untuk binasa, yang satu ditentukan untuk masuk dalam hidup yang kekal. Dan itu semua ditentukan oleh Allah. Apakah kita terima ini? Saya pribadi menerima. Kenapa menerima? Karena semua yang menentukan Tuhan, kerelaan kehendaknya semua. Kita nggak tahu. Tetapi bukan kita di sini yang menentukan. Oh, kamu orang yang dipilih Tuhan. Oh, kamu orang yang dibinasakan. Kita tidak punya hak untuk itu. Itu haknya Tuhan. Kita hanya bisa tahu dari buahnya. Dari buah Roh Kudusnya, dari buah pertobatannya, dari buah kebenarannya, dari buah seluruh hidupnya, dari contoh teladannya, dari perbuatannya membenarkan dia tidak. Kita hanya bisa seperti itu. Tapi kita nggak bisa menentukan orang. Wah, ini orang nggak dipilih. Oh, ini orang nggak dipilih. Siapa bilang? Kita pun tidak punya hak, dan itu hak Tuhan. Ketetapan Tuhan, bukan ketetapan kita. Kita hanya diberi hak untuk apa? Memberitakan kasih Allah. Bahwa Allah mencintai kamu. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Sukacita yang besar. Ayo datang pada Tuhan. Dan itu pun kita tahu tidak semua orang bisa percaya. Ya, Yunus dengan Nuh bedanya apa? Nabi Nuh berkhotbah. Dan orang-orang itu biadab semuanya. Sampai 100 tahun lebih. Membangun Batra sambil ibadah. Wah, dia teriak-teriak, dia berdoa pada Tuhan. Ayo bertobat, kamu akan dibinasakan. Akan ada murka Allah. Mereka nggak dengar semua. Dan semuanya akhirnya mati semua. Dan yang hidup cuma Nuh dengan anak dan istrinya. Dan ciptaan yang dibawa ke dalam Batra. Dan itu aja. Tetapi yang lain nggak ada. Ya. Dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena dari situlah kita mengerti bahwa kasih Allah adalah kasih yang penuh dengan keadilan dan kekudusan. Yang disebut sebagai keadilan kekudusan itu artinya adalah memisahkan, memilih, dan kemudian membuat kita akhirnya tahu Allah itu adil, benar, dan kudus. Maka disitulah terjadi pilihan. Memilih yang dia pilih dan tidak memilih, itu semua bergantung pada diri Allah. Barang siapa, Yohanes 3:16 sebagai penutup ya, kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia nih. Jadi Allah mengasihi dunia nih. Semua kasih dikasihkan pada semua manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada orang itu dan dibawa pada Bapa tidak binasa. Nah, yang tidak percaya gimana? Ya binasa. Yang percaya tidak binasa. Yang tidak percaya binasa. Positif, negatif, negatif, positif. Ini hukum rohani. Kamu tidak percaya, binasa. Kamu percaya, tidak binasa. Kamu masih hidup kekal. Jadi ada dua pilihan. Ditentukan oleh Tuhan. Percaya atau tidak? Tidak percaya, binasa. Percaya, kamu dipilih Tuhan. Tidak percaya, berarti kamu tidak ditarik oleh Tuhan. Kamu melawan Tuhan. Degil hatimu. Dan Tuhan tidak mencurahkan belas kasihnya. Kemurahannya tidak diberikan pada kamu. Itu haknya Tuhan. Jadi dalam kerelaannya ini, supaya orang-orang yang dipilih tadi dikuduskan, tidak seperti di sini, tergartenggu seperti bangsa Israel, melawan Tuhan terus. Dan ini Israel baru, yang taat, yang mengerti bagian menderita bersama dengan Kristus, menyangkali dirinya, mengikut terus, memikul salib, dan ikut Kristus. Nah ini bangsa yang baru, yang ini nggak bisa. Dan Tuhan kemudian memberikan keputusan, barang siapa yang percaya kepada Kristus anak, tidak binasa. Kamu sudah saya berkati. Kamu sudah saya kirim anak Mesias dan kamu bunuh dia. Binasalah kamu.
Jadi semua Israel yang pada waktu Tuhan Yesus tidak percaya Tuhan Yesus, semua bangsa Israel itu mati semuanya, dibinasakan. Tapi beberapa orang, Nikodemus, Yusuf, Arimatia percaya. Dan beberapa banyak ahli Taurat juga percaya datang kepada Tuhan. Nah, mereka selamat. Jadi mereka tidak lagi diselamatkan berdasarkan Taurat, berdasarkan sunat, berdasarkan keturunan dari daging Abraham. Bukan, berdasarkan Mesias. Keturunan dari Abraham dan penutup dan penyempurna penggenap semua ritual Taurat dan segala sesuatu. Dan Kristuslah. Dan dikatakan di sini, yang tidak percaya binasa. Kita tanya, kenapa mereka tidak percaya? Karena Tuhan tidak tarik dia. Tuhan tidak menganugerahnya. Tuhan tidak rela untuk memberikan keselamatan mereka. Dan itu urusan Tuhan semua. Gak ada kaitan dengan kita. Karena itu kekal. Pilihan Tuhan itu kekal. Bukan saat ini. Bukan. Nah, sudah di sini kita menangkap. Oke ya. Yohanes pasal 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup selama-lamanya. Melainkan murka Allah, neraka, tetap ada di atasnya. Artinya apa? Dibuang oleh Tuhan. Dihempaskan oleh Tuhan. Lalang dan gandum yang dipilih dan yang dilepaskan Tuhan. Lalang dan gandum, kambing dan domba. Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan itu pilihan Tuhan semua. Pemisahan. Ingat kejadian? Dipisahkan. Dan itu keadilan, kekudusan, kebenaran Allah. Yang meletakkan dengan kerelaan hati. Terus kita tanya, waduh, papa saya, mama saya belum percaya Tuhan. Sudah mati gimana? Pak, boleh nggak saya berdoa supaya diberi kesempatan? Nggak ada kesempatan. Dan kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena kamu tidak berada di sana. Dan kamu ditarik oleh Tuhan. Dan kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita sama seperti bapak ibu kita yang tidak mengenal Kristus. Dan itulah kita harus memberitakan Injil. Nah, kita harus menyatakan penebusan, pengampunan, kemurahan Allah. Dengan hidup kita. Dengan kasih Allah itu. Oke. Kita bersyukur ya. Kita tutup dalam doa. Dan kita